Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, kami dari kelompok pertemuan 7 kelas C akan menjelaskan materi mengenai pendekatan penelitian ilmu komunikasi. Next. Kelompok kami beranggotakan Anggia Nofra Frajrika, Najla Rasyifarianda, Nadia Salsabila saya sendiri, dan Rehan Halis Muhammad. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian melibatkan rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah dari asumsi filosofis hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Lalu ada jenis pendekatan penelitian. Yang pertama ada kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna dalam masalah sosial atau kemanusiaan. Lalu ada kuantitatif, yaitu pendekatan untuk menguji teori objektif dengan mengukur variabel-variabel yang dapat dianalisis menggunakan statistik. Lalu yang terakhir ada campuran, yaitu pendekatan yang menggabungkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan desain yang berbeda. Lalu ada pandangan dunia filsafat. Pandangan dunia filsafat mencakup keyakinan dasar yang membimbing tindakan peneliti dan dipengaruhi oleh faktor seperti orientasi, disiplin ilmu, komunitas penelitian, pengalaman masa lalu, serta panduan. Next akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian merupakan panduan khusus dalam setiap pendekatan ini, menentukan prosedur yang akan diikuti dalam studi. Peneliti tidak hanya memilih antara penelitian kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran, tetapi juga menentukan jenis studi yang akan dilakukan. Next. Lalu ada desain penelitian kuantitatif. Pertama itu ada survei. Penelitian survei memberikan gambaran numerik tentang populasi dengan menganalisis sampel melalui kuesioner atau wawancara terstruktur dan untuk digunakan untuk mengeneralisasikan hasil dari sampel ke populasi. Lalu ada eksperimental. Penelitian eksperimental bertujuan untuk menentukan pengaruh perlakuan tertentu pada hasil tertentu dengan memberikan perlakuan pada satu kelompok dan tidak pada kelompok lain. Lalu membandingkan bagaimana keduanya menilai hasil tersebut. Next. Lalu yang ketiga itu ada desain penelitian kualitatif. Penelitian naratif, pendekatan penelitian yang menggali kehidupan individu dengan meminta mereka untuk berbagi cerita tentang pengalaman. Lalu yang kedua ada penelitian fenomenologis, pendekatan yang berakar dalam filsafat dan psikologi, di mana peneliti menjelaskan pengalaman individu terkait suatu fenomena yang diceritakan oleh partisipan melalui wawancara. Lalu ada grounded theory, pendekatan penelitian sosiologi yang bertujuan untuk mengembangkan teori umum berdasarkan pandangan partisipan. Yang keempat ada etnografi, pendekatan yang memeriksa perilaku, bahasa, dan tindakan kelompok budaya secara mendalam melalui observasi dan wawancara dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir ada studi kasus, pendekatan penelitian untuk melakukan analisis mendalam terhadap satu kasus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada desain penelitian campuran atau pendekatan penelitian yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Yang pertama itu adalah konvergen. Data dari kedua jenis dikumpulkan hampir bersamaan dan kemudian digabungkan dalam interpretasi hasil. Jika ada kontradiksi atau ketidaksesuaian, penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Lalu ada sekuensial penjelasan. Pendekatan di mana peneliti pertama-tama melakukan penelitian kuantitatif, menganalisis hasilnya, dan kemudian menjelaskan secara lebih rinci dengan penelitian kualitatif. Lalu, sekuensial eksplorasi. Pendekatan di mana peneliti mulai dengan fase penelitian kualitatif, menganalisis data, dan kemudian menggunakan hasilnya untuk merancang fase kuantitatif selanjutnya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian mencakup pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang akan digunakan dalam penelitian. Pilihan metode ini dapat bervariasi, tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan,
dan cara analisisnya yang akan dilakukan. Metode dapat melibatkan instrumen atau tes untuk data numerik atau wawancara dan observasi untuk data non-numerik. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada studi kasus cyberbullying. Cyberbullying didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, mengganggu, atau mencemooh seseorang secara berulang dan sengaja di dunia online dengan menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau komputer. Boleh di next slide. Nah, cyberbullying dari media sosial memiliki potensi bahaya serius karena dapat memberikan dampak psikologis yang merusak seperti depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran tentang bunuh diri pada korban. Cyberbullying juga dapat mengganggu kehidupan pribadi dan sosial mereka, merusak harga diri, dan mengganggu kemampuan belajar dan berkembang secara positif. Terlebih lagi, cyberbullying seringkali memanfaatkan anonimitas yang diberikan oleh platform media sosial, sehingga pelakunya seringkali tidak teridentifikasi. Jumlah korban cyberbullying berdasarkan gender dan fluktuasi jumlah korban cyberbullying di media sosial tertera di slide ini. Mungkin di slide berikutnya boleh disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dengan pendekatan. Pendekatan yang kita ambil adalah pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk mendalami pengalaman pribadi para korban dan pelaku cyberbullying di media sosial. Melalui wawancara mendalam atau analisis konten dari percakapan di platform media sosial, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana cyberbullying diterima dan dirasakan oleh individu serta mengungkapkan nuansa. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana cyberbullying adalah masalah yang signifikan di media sosial dan untuk mengidentifikasikan faktor yang berkontribusi pada peningkatan cyberbullying. Survei online atau analisis statistik data dapat membantu mengumpulkan data yang diperlukan memahami skala dan pola cyberbullying di berbagai platform media sosial. Selanjutnya ada hubungan studi kasus dengan pandangan dunia filsafat. Pada kasus cyberbullying di media sosial, pandangan dunia filsafat yang mungkin cocok adalah konstruktivisme sosial. Pandangan ini membantu memahami bagaimana konsep cyberbullying, pengalaman korban, dan persepsi pelaku dibentuk oleh interaksi dan dinamika sosial di platform media sosial. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana individu dan kelompok secara bersama-sama menciptakan norma-norma dan konvensi sosial terkait cyberbullying, serta bagaimana persepsi dan interpretasi peristiwa cyberbullying dapat berbagi antara berbagai kelompok sosial, budaya, atau lingkungan online. Kesimpulannya adalah paradigma konstruktivisme cocok untuk mengeksplorasi pengalaman individu yang terlibat dalam cyberbullying, memahami bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi psikologi dan perasaan mereka, serta konteks sosial mengitari masalah. Pendekatan penelitian campuran yang menggunakan elemen kualitatif dan kuantitatif akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah ini. Ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengukur tingkat cyberbullying, tetapi juga merasakan pengalaman individu yang terlibat di dalamnya. Mungkin sekian presentasi dari kelas C pertemuan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.